guys, kesuksesan sebuah event gak cuma soal konsep yang keren, tapi juga tentang sinergi antara event organizer dan sponsor. Nah, di video kali ini kita bakal bahas bagaimana cara negosiasi yang efektif supaya kerjasama jadi win-win, profesional, dan tentu saja langgeng. Yuk simak sampai habis. Nah, yang pertama itu ada riset sponsor. Sebelum mengajukan kerjasama, kita harus pahami dulu nih latar belakang sponsor seperti visi misi, produk, dan target audiens mereka. Dengan begitu, kamu bisa menyesuaikan penawaran agar terlihat relevan dan menarik. Nah, yang kedua itu ada tawarkan value atau manfaat. Sponsor ingin tahu apa yang mereka dapat, jelaskan keuntungan nyata seperti promosi merek, logo tampil di acara, akses ke audiens baru, atau peluang kolaborasi. Nah, lalu yang ketiga, kita harus buat proposal yang profesional. Buat proposal yang ringkas, lengkap, cantumkan profil acara, data peserta atau audiens, dan pilih pakai sponsorship, pastikan tampilannya rapi dan mudah dibaca. Nah, yang keempat itu ada win-win solution. Tunjukkan fleksibilitas. Jika sponsor punya kebutuhan khusus, kita harus sesuaikan penawaran agar kedua pihak sama-sama diuntungkan. Nah, yang kelima, kita harus bangun relasi jangka panjang. Kita jangan hanya fokus pada satu kerjasama aja, tapi kita harus bangun hubungan baik agar sponsor mau mendukung acara berikutnya juga. Next, yang keenam, kita harus siap presentasi. Saat dipanggil presentasi, kita harus tampil dengan percaya diri, melatih cara menyampaikan proposal, dan siapkan jawaban tentang potensi keuntungan atau ROI yang akan didapatkan sponsor. Nah, yang terakhir gitu, kita harus follow up dengan sopan. Jika belum ada jawaban, kita kirim pesan tidak lanjut dengan nada yang profesional dan sopan. Jangan terlalu menekan, cukup tunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama. Di dunia event, kerjasama dengan sponsor adalah kunci keberhasilan. Tapi, mencari kesepakatan yang saling menguntungkan tidak selalu mudah. Inilah kisah Sharon dan Fauzan, tim dari sebuah event organizer yang sedang bernegosiasi dengan PT Le Mineral. Apa jadinya sih sebuah acara tanpa sponsor? Nah, kali ini kita akan mencoba simulasi negosiasi dengan Le Mineral. Yuk kita lihat bagaimana prosesnya agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jan, kita butuh sponsor utama buat konser Youth Fest 2025. Tanpa itu acara kita bisa gagal. Gua kemarin udah coba kontak PT Le Mineral dan mereka tuh tertarik, tapi mereka minta kita buat negosiasi lengkap sama buat presentasi secara langsung. Asik. Berarti kalau kayak gitu, data sama presentasi proposal harus lengkap biar mereka tuh tertarik sama event kita. Oke. Nih, gua udah bikin paket sponsorship. Pokoknya dia tuh ada platinum, gold, sama silver. Nah, kalau platinum itu tuh harganya 100 juta. Dia udah sama logo utama di backdrop sama media digital. Kalau yang gold itu 75 juta. Dia dapat booth besar plus logo di tiket. Nah, terus yang silver itu tuh 50 juta. Dia dapat logo di banner sama dapat publikasi juga. Menurut gua, sekalian aja tambah benefit. Terus untuk platinum kayak bikin video promosi sebelum konser biar makin menarik gitu loh. Iya juga ya. Oke deh, ntar gua tambahin. Kalian yang dari kampus Universitas Trisakti ya, yang mengajukan proposal sponsor ke perusahaan kami. Kami tertarik dengan proposal yang Anda kirim, tapi kami ingin tahu lebih detail tentang target audience dan juga potensi exposure brand kami. Nah, kebetulan Pak, target kami ada di 5.000 pengunjung usianya dari 18 sampai 30. Nah, mayoritasnya tuh dari mahasiswa dan pekerja muda. Kami juga menyediakan live streaming untuk memperluas jangkauan gitu loh, Pak. Oke. Cukup menarik sih, tapi apakah ada jaminan brand kami akan terlihat menonjol di lokasi tersebut? Nah, pokoknya kalau misalkan kalian ambil paket platinum, itu tuh nanti logo PT Le Mineral itu bakal tampil di backdrop utama, layar LED, sama di semua sosial media gitu.
menarik, tapi kami butuh exposure lebih. Misalkan kami menyebutkan brand kami di atas panggung dan juga menyarukan booth-booth eksklusif brand kami di dekat pintu masuk. Itu menarik ini. Baik Pak, itu masih bisa kami pertimbangkan. Tapi kami revisi proposal dulu ya. Nanti akan saya kembalikan ke Bapak biar revisinya selesai dan semoga Bapak akan setuju dengan proposal yang saya akan buat. Siap. Gimana ya? Mereka tuh minta penyebutan brand. Nah, terus juga mereka tuh maunya bootnya itu di posisi yang premium. Nah, sedangkan itu semua tuh kayak di luar paket platinum. Menurut gue ya, gimana kalau kita tuh kasih bonus boot tapi tetap jaga margin gitu loh. Terus kita tambahin benefit digital biar seimbang, Jan. Boleh juga sih. Kayaknya gue setuju deh. Terus nanti kayaknya kita bakal bikin konten yang interaktif kali ya. Kayak misalnya Le Mineral Challenge gitu di lokasi acara. Boleh, gue setuju kok. Keren kok ide lo. Gitu, oke, gitu aja. Iya bener, gue tambahin ya. Oke. Terima kasih sudah datang kembali dengan proposal yang baru. Mari kita lihat proposalnya. Kami jelaskan ya Pak proposalnya. Yang pertama, dengan paket Platinum Plus, kami akan menawarkan booth utama dengan ukuran 4x6 meter di pintu masuk. Terus yang kedua, penyebutan brand di panggung utama 3 kali. Nah, yang ketiga, video promosi 15 detik sebelum konser. Dan yang terakhir ada aktivitas digital Le Mineral Challenge. Bapak bisa melihat sendiri agendanya. Oke, baik, saya lihat. Cukup menarik, tapi bagaimana dengan laporan hasil promosinya? Nah, jadi kita tuh bakal memberikan post-event report lengkap yang dimana dia tuh kayak berisi jumlah penonton, terus ada tayangan digital, sama engagement di media sosial. Baik, kami setuju dengan nilai 90 juta, tapi dengan tambahan satu konten video di media sosial IO setelah acara. Kami bisa setuju dengan itu Pak. Bagaimana? Deal? Deal. Asik. Nah, negosiasi sponsorship dengan Le Mineral menunjukkan bahwa kerjasama yang baik bukan hanya soal keuntungan satu pihak, tapi bagaimana brand dan penyelenggara bisa tumbuh bersama. Dengan persiapan yang matang, penawaran yang tepat, serta komunikasi yang terbuka, peluang kolaborasi akan semakin kuat. Nah, semoga simulasi tadi bisa memberi gambaran bagaimana membangun kerjasama profesional dengan sponsor, khususnya Le Mineral. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.